Sebelum memulai video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan juga tekan gambar loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait variasi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, contoh soal yang pertama. Untuk merakit 18 unit mesin mobil dibutuhkan 8 orang teknisi dengan waktu 15 hari. Berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk merakit 45 unit mesin mobil dengan tipe yang sama dengan 12 orang teknisi? Nah, langkah yang pertama adalah kita buat dulu tabelnya, yaitu di sini ada tabel waktu, ada tabel banyak mesin, dan ada tabel banyak teknisi. Nah, di sini sudah diketahui dalam waktu 15 hari ini 8 orang teknisi dapat merakit 18 unit mesin. Sedangkan yang ditanyakan adalah untuk merakit 45 unit dengan 12 orang teknisi, kira-kira kita membutuhkan waktu berapa hari? Nah, kita misalkan dulu ya. Waktu ini saya misalkan dengan X. Banyak mesin saya misalkan dengan Y. Dan banyak teknisi saya misalkan dengan Z. Nah, selanjutnya kita cek dulu hubungan antara waktu dengan banyak mesin dan waktu dengan banyak teknisi. Nah, kenapa yang jadi acuan adalah waktu? Karena di sini waktu yang ditanyakan ya. Dari pertanyaan tadi berapa hari, berarti waktunya yang ditanyakan. Nah, kita cek. Semakin banyak hari, maka kira-kira banyak mesin yang dapat dirakit itu semakin banyak apa semakin sedikit? Nah, kalau waktunya semakin lama, pasti kan semakin banyak mesin yang dapat dirakit. Maka antara waktu dan banyak mesin, dia adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Nah, selanjutnya antara waktu dan banyak teknisi. Semakin banyak teknisi, kira-kira waktu yang diperlukan akan semakin lama apa semakin sedikit? Pasti kan kalau semakin banyak orang yang mengerjakan, waktunya akan semakin cepat selesai kan? Maka di sini dia adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau sudah, kita cek lagi rumus perbandingan senilai. Rumus perbandingan senilai itu kalau kita lihat dari X yang dengan konstanta, seperti pada video yang pernah saya ajarkan sebelumnya, X sama dengan K dikali Y. Kita pakai X dan Y karena di sini yang senilai adalah waktu dan banyak mesin. Jadi X sama dengan K kali Y. K adalah konstantanya. Nah, selanjutnya antara waktu dengan banyak teknisi ini berbalik nilai. Ingat rumusnya, berarti X sama dengan K dikalikan seper Z. Kenapa kok seper Z? Karena berbalik nilai. Nah, kalau sudah kita gabung rumus ini ya. Kita gabung rumus ini, maka akan diperoleh X itu dia sama dengan K dikalikan Y dikalikan 1 per Z. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan K dikalikan Y per Z. Ini adalah rumusnya X. Nah, kalau sudah, kita cari K-nya dulu ya. Kita cari nilai K-nya dulu, baru setelah itu kita substitusikan ke persamaan selanjutnya sehingga nanti diperoleh nilai N. Oke, kita anggap yang atas ini sebagai pernyataan pertama, yang bawah sebagai pernyataan kedua. Kita cari nilainya X1 itu sama dengan K dikalikan Y1 per Z1. Nah, X1-nya di sini berarti 15 ya. 15 sama dengan K dikalikan Y-nya berapa? Y1-nya ini 18 karena 1 adalah yang atas. Berarti 18 dibagi Z1-nya juga yang atas, dibagi 8. Maka nilainya berapa? Boleh sama-sama kita bagi dengan 2, yang atas dapat 9, yang bawah dapat 4. Nah, kalau sudah, maka boleh dituliskan 15. Ini nggak perlu, nggak jadi ya. 15 sama dengan K dikalikan 9 per 4. Nah, di sini tanda penghubungnya adalah perkalian. Maka cara mencari K, kita pindahkan ruas 9 per 4, pindahkan ke kiri jadi 15 dibagi 9 per 4.
Nah, selanjutnya kita cari nilai K. Di sini ada pembagian pecahan, maka cara menyelesaikannya adalah silakan diubah jadi perkalian tapi angkanya dibalik. Jadi 15 sama dengan 15 dikali 4/9 sama dengan K. Nah, kalau sudah ini boleh dicoret ya, sama-sama dibagi 3, ini dapat 3, yang ini dapat 5. Maka nilai K-nya itu sama dengan 5 kali 4 20/3. Nah, ini adalah nilai K-nya. Nah, kalau sudah kita masuk ke persamaan yang kedua. Berarti persamaan yang kedua itu adalah X2 sama dengan K dikalikan Y2 per Z2. Nah, kita substitusikan ya nilai X2-nya. X2-nya di sini adalah N, berarti tuliskan N sama dengan K-nya adalah 20/3 dikalikan Y2-nya adalah 45, Z2-nya adalah 12. Nah, kalau sudah tinggal dioperasikan ya. Yang ini sama-sama dibagi 3, ini dapat 1, ini dapat 15. Nah, yang ini berarti sama-sama kita bagi 4, 20 bagi 4 dapat 5, 12 bagi 4 dapat 3. Kalau sudah, ini boleh 15 sama 3 ini dibagi, dapat 1, ini dapat 5. Maka yang tersisa adalah 5 dan 5. Maka nilai N itu sama dengan 5 kali 5. Hasilnya adalah 25. Baiklah, selanjutnya kita coba contoh soal yang kedua. Dalam waktu 6 hari, 10 orang penjahit dapat membuat 1200 potong baju. Berapa orang penjahit yang dibutuhkan untuk membuat 800 potong baju dengan model yang sama dalam waktu 8 hari? Nah, sama seperti soal yang pertama, kita buat dulu tabelnya. Jadi sini ada tabel waktu, banyak penjahit dan banyak baju. Nah, 6 hari ternyata dapat menghasilkan 1200 potong dengan 10 orang penjahit. Nah, kemudian kalau 800 potong 8 hari itu kira-kira berapa penjahit? Di sini saya misalkan dengan M ya. Nah, kalau sudah kita misalkan dulu. Waktu ini saya buat pemisalannya adalah X. Banyak penjahit adalah Y dan banyak baju adalah Z. Nah, ingat, di sini yang ditanyakan adalah banyak penjahitnya ya. Berarti yang akan jadi acuan adalah Y-nya. Hubungannya banyak penjahit dengan waktu dan hubungannya banyak penjahit dengan banyak baju. Kita cek kira-kira dia perbandingan apa. Nah, kalau semakin banyak penjahit yang bekerja, kira-kira waktu yang dibutuhkan ini semakin banyak apa semakin sedikit? Semakin sedikit kan? Maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, sebaliknya, semakin banyak penjahit dengan kaitannya dengan banyak baju. Kalau semakin banyak penjahit, maka banyak baju yang dihasilkan pasti akan semakin banyak. Nah, ini adalah perbandingan senilai. Nah, kalau sudah kita buat persamaannya sesuai dengan rumus yang tadi. Jadi kalau perbandingan senilai itu rumusnya ini antara Y dan Z ya. Maka Y itu sama dengan K dikalikan Z. Nah, Y dan X ini berbalik nilai, maka Y itu sama dengan K dikalikan seperti. Kalau sudah, kita jadikan satu rumusnya, Y sama dengan K dikalikan Z kalikan seperti. Maka hasilnya sama dengan K dikalikan Z per X. Ini adalah rumusnya Y. Nah, kalau sudah kita kerjakan dari persamaan pertama. Jadi yang atas ini adalah persamaan pertama, yang bawah adalah persamaan kedua. Maka Y1 itu sama dengan K dikalikan Z1 per X1. Nah, Y1-nya berapa di sini? 10 ya. 10 sama dengan K. Z1-nya adalah 1200. X1-nya adalah 6. Maka ini boleh ya kita coret sama-sama dibagi 6. Yang atas dapat 200, yang bawah dapat 1.
Nah, berarti di sini 10 itu sama dengan K dikalikan 200 dibagi 1, dia 200. Maka nilainya K saja itu sama dengan 10 dibagi 200. Nolnya kita coret ya. Maka K itu sama dengan 1/20. Kalau sudah, kita masuk ke persamaan yang kedua, baris kedua. Y2 sama dengan K dikalikan Z2 dibagi X2. Nah, Y2-nya di sini M, tuliskan M. K-nya adalah 1/20. Z2-nya adalah 800. X2-nya adalah 8. Kalau sudah, boleh sama-sama kita coret nolnya. 80 sama-sama dibagi 8 dapat 1, ini dapat 10. Nah, kalau sudah, M berapa? 1 kali 10, 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Maka nilai M adalah 5 orang. Nah, sekian video penjelasan saya terkait variasi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Semoga kalian paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.